dari mahasiswa Universitas Teknologi Digital. Kami di sini ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang usaha Brothers Bakery. Perkenalkan, nama saya April, ini ada Lita. Kami tuh mahasiswa semester 5 ya di UTD. Terus kami juga ngambil salah satu mata kuliah yang namanya analisa laporan keuangan. Nah, kita tuh pilih Brothers Bakery sebagai tempat implementasi penugasan evaluasi akhir semester di semester 5 ini, buat implementasiin apa yang udah kita pelajari selama 1 semester kemarin gitu. Terus kita mau analisis titik impas namanya, itu tuh analisis buat kita bisa lebih tahu pada penjualan berapa gitu, modal yang udah kita keluarkan kembali gitu. Mungkin sebelumnya boleh jelasin tentang usahanya sama perkenalkan diri dulu. Ya. Nama Akang Ragi Ramadan, usia 24 tahun. Ya, pekerjaan masih perintis sih dari bakery. Pada bakery berdiri tahun 2020 kalau sama Akang mah, tapi kalau sama kakak-kakak mah dari dulu, cuman nggak pemasaran nggak sampai kayak yang sekarang gitu. Berhenti dulu sama baru mulai lagi sama Akang. Motivasi Akang sendiri mendirikan usaha ini, apa motivasinya? Ya, motivasi Akang sendiri melihat zaman sekarang mungkin lapangan pekerjaan susah, apalagi di kalangan kan Akang lulusan SMK ya, dengan gitu cari kerja susah. Terus usaha sendiri ingin belajar lah gimana apalah membangun usaha sendiri itu kayak gimana. Awalnya ya termotivasi sama ayah kan, seorang bakery. Dia suka ngajar gitu ke orang-orang, les sampai orang-orang itu bisa buka toko sendiri. Terus kenapa sih, kan kalau pas tahun 2020 tuh masih awal-awal pandemi ya, rata-rata usaha pada menurun. Terus kenapa berani membuka usaha gitu di tengah pandemi itu? Ya, awalnya coba-coba. Iya, soalnya kan sama kehilangan pekerjaan juga kan. Dimulai dari situ awal berani. Terus kan COVID itu kan nggak tahu ada COVID tadinya. Nggak tahu ada COVID. Oh, jadi dimulainya itu sebelum sebulan sebelum COVID rame itu. Terus ikut susah juga nggak pas pandemi itu? Dapat kendala juga nggak gitu dari usahanya? Pas waktu COVID malah alhamdulillah gitu. Saya kan dari pemerintah PPKM, toko harus tutup. Jadi kan orang-orang pada bingung tuh cari cemilan gimana kan. Kebetulan kan dari kami itu jualan pemasarannya online, delivery. Jadi pemasarannya ada online sama delivery? Iya, online. Kalau online itu online deliverynya sama kita aja. Nggak pakai Gojek atau Shopee Food gitu enggak. Soalnya kan dari ongkir juga lumayan gitu. Uangnya. Sekarang kan kalau dari Gojek ada pemotongan pajak atau apa kan. Lebih baik buat diri sendiri dulu. Untuk media pemasarannya pakai Instagram, marketplace, WA. Iya.
Buat hubungannya sama analisis titik impas tadi tuh, kita akan nanya modal yang dikeluarkan awalnya berapa. Ada modal tetapnya sama ada variabelnya juga kan yang dibeli secara terus menerus gitu. Kalau buat variabel Variabel itu bahan kan? ya, Kalau tetap itu misalnya mesin kan, iya, apa? mesin. Oke. Kalau modal tetap itu dulu kurang lebih 20. Alat-alat itu alat-alat mixer, itu mixer juga, mixer roti Sinmeg 13, harganya 13 juta itu yang second. Terus loyang open baru satu beli, makin kesini itu hasil dari kopi beli lagi open satu. Jadi open dulu ada satu, Iya. tapi dari kopi itu beli lagi satu. Jadi 20 itu pas open satu gitu. Ya mixer sama loyang atau loyang, ya wadah lah, wadah Peralatan. ya peralatan. Alat buat jualan gitu. Iya. Kalau ini dikemasnya pakai Ada yang pakai plastik, dus sama apa? Mika. kalau buat bahan-bahan berarti Bahan-bahan kalau saat ini kalau per hari ya, kalau hitungnya yang rutinnya iya. ya paling bahan produksi 120 lah per hari. 120 per Itu hari itu tuh buat 4 kilo roti. Dari 1 kilo rotinya dapat 40 biji. Dari 1 bijinya harganya 2.000, berarti dari 1 kilo dapat uang dari roti 80.000, modalnya 30.000 gitu. Dari 1 kilo roti. Iya, berarti kalau ditotalin 8 kali 4 360 lah Per harinya itu. pendapatan. 360. Jadi kapasitas produksinya sehari 4 kilo aja gitu. Iya, Soalnya baru berdua juga ya. iya. Kerjanya. Itu mah yang rutinnya. Kalau misalnya ada yang penjualan online kan itu beda lagi, apalagi kalau pastry. Soal order boleh yang cisol kan beda juga harganya. Terus kalau misalnya ada apa sih, acara buat seminar kayak gitu kan, terus roti semacam bolu sunat, roti buaya, Ya nerima pesanan juga gitu ya. ya nerima. Ya, karena kan kita mau analisis titik impas nih. Terus ada nggak laba yang pengen dicapainya gitu? Dalam sebulan aja misalnya. Dalam sebulan. Jadi akang tuh pengen dapat laba berapa gitu? Ya pengen Pengennya ya dalam sebulan ya? jumlah total ya, misalnya ingin lebih dari 4 Lebih dari 4 Pengen lebih dari 4 juta. Oke, nanti mungkin kita coba analisis di produksi berapa kilo supaya mencapai laba lebih dari 4 juta itu. Mungkin itu aja yang pengen yang kami perluin buat data di analisis titik impas nanti gitu. Kurang dan lebihnya mungkin nanti bisa dihubungi ya, nggak ya, apa-apa. siap. Kabar-kabar aja. Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut dapat diketahui yaitu biaya tetap 20 juta rupiah, biaya variabel 36 juta rupiah, kapasitas produksi 48.000 roti, dan harga jual 2.000 rupiah. Kemudian total penjualan yaitu 48.000 roti dikali dengan 2.000 rupiah sama dengan 96 juta. Biaya tetap unit yaitu 20 juta rupiah dibagi dengan 48 roti, hasilnya 417 rupiah per roti. Dan biaya variabel unit
yaitu 36 juta rupiah dibagi dengan 48.000 sama dengan 750 rupiah per roti. Untuk mengetahui break even point atau titik impas dalam unit, yaitu 20 juta dibagi dengan 2.000 dikurangi 750, hasilnya 16.000 roti. Selanjutnya untuk mencari break even point dalam rupiah, yaitu 20 juta dibagi dengan 0,625 sama dengan 32 juta. 0,625 itu hasil dari 1 dikurangi 36 juta dibagi dengan 96 juta. Adapun cara lain dapat dilakukan untuk membuktikan kedua hasil tersebut, yaitu dengan unit BEP dikali harga jual unit, yaitu 16.000 unit dikali dengan 2.000 sama dengan 32 juta. Artinya adalah Brothers Bakery harus menjual 16.000 roti agar tidak mengalami kerugian. Tetapi jika hanya menjual 16.000 roti, Brothers Bakery juga tidak akan memperoleh keuntungan. Kemudian kita hitung margin of safety-nya, yaitu batas keamanan yang digunakan untuk mengetahui berapa besar penjualan yang dianggarkan untuk mengantisipasi penurunan penjualan agar tidak mengalami kerugian. Nah, berikut ini merupakan MOS untuk penjualan roti dari Brothers Bakery, yaitu penjualan per budget dikurangi penjualan per titik impas dibagi dengan penjualan per budget dikali 100%, yaitu 96 juta dikurangi 32 juta dibagi 96 juta dikali 100%, hasilnya 67%. Ini berarti bahwa tingkat penjualan tidak boleh kurang atau turun 67% dari tingkat penjualan yang direncanakan. Setelah melakukan perhitungan di atas, dalam melakukan wawancara dengan owner dari Brothers Bakery, kita mendapatkan informasi jumlah keuntungan yang diinginkan yaitu lebih dari 4 juta per bulan. Jika kita asumsikan menjadi 5 juta, kemudian dikali dengan 12 bulan, hasilnya yaitu 60 juta. Kemudian kita hitung jumlah unitnya, yaitu dengan rumus keuntungan yang diinginkan dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit ditambah jumlah unit BEP, yaitu 60 juta dibagi 2.000 dikurangi 750 ditambah 16.000, hasilnya adalah 64.000 dalam 1 tahun. Maka apabila Brothers Bakery menginginkan keuntungan 5 juta per bulan, harus mampu menjual roti sebanyak 64.000 dalam 1 tahun, atau menjual roti sebanyak 5.334 roti setiap bulannya, atau juga setara dengan menjual 1.778 roti setiap harinya.
teman-teman, makasih udah mau nonton videonya. Buat yang kepo sama Brothers Bakery sama rasanya bisa lihat di IG-nya juga ya, ada ya. Ada IG-nya. Ada IG-nya Brothers Bakery, nanti aku tulis Lihat aja di sini ya. di bawah ini. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.